Pak Jubir. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu PLT di PWNI. Silakan Ibu Yani. Baik, terima kasih Bu Greta. Rekan-rekan media, mungkin saya akan mengupdate singkat saja terkait situasi di Iran, kemudian Meksiko dan penanganan WNI di Kamboja. Terkait situasi di Iran sampai dengan hingga saat ini, terpantau kota-kota di Iran berjalan normal dan kondusif dan bandara internasional maupun domestik juga masih beroperasi secara normal. Dan terkait keberadaan WNI di Iran, KBRI di Tehran terus memantau dan menjalin komunikasi intensif dengan para WNI dan hingga saat ini belum terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Namun demikian, status siaga 1 untuk Iran yang telah ditetapkan sejak Juni 2025 lalu masih terus diberlakukan dan semua rencana kontingensi telah disiapsiagakan termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan. Kemudian terkait update status di Meksiko pasca operasi militer terhadap pimpinan kartel narkoba CZNZ, Kemlu melalui KBRI Meksiko terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Meksiko dan untuk kondisi di Meksiko terutama di wilayah terdampak, informasi yang kami terima dari KBRI Mexico City, ketegangan telah jauh berkurang dan situasi telah kembali normal. Fasilitas umum, sekolah-sekolah, toko-toko dan bandara sudah mulai beroperasi kembali dan status situasi darurat telah dicabut oleh Gubernur Jalisco pada 24 Februari lalu. WNI yang bermukim di wilayah terdampak, yaitu di wilayah Jalisco dan Guadalajara, terpantau dalam kondisi aman dan selamat. Berdasarkan catatan KBRI Mexico City, hingga saat ini terdapat 481 WNI di Meksiko dengan jumlah paling banyak di Nuevo Leon sebanyak 150 WNI, lalu di Mexico City 137 WNI dan di Jalisco sebanyak 45 WNI. Meskipun kondisi sudah berangsur aman dan keadaan sudah mulai membaik serta kondusif, situasi dan kondisi sudah tidak mencekam, namun kepada seluruh WNI khususnya di wilayah terdampak masih tetap dihimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjauhi kerumunan dan mengikuti arahan resmi dari otoritas setempat serta menjalin komunikasi dengan KBRI Meksiko. Kemudian yang terakhir singkat terkait update penanganan WNI di Kamboja. Sejak periode 16 Januari hingga 25 Februari, sudah sebanyak 4.882 WNI yang melapor langsung ke KBRI Phnom Penh dan meminta bantuan kepulangan ke Indonesia. Kemudian dari 482 WNI tersebut, sebanyak 4.680 WNI sudah dilakukan asesmen awal oleh KBRI Phnom Penh dengan hasil tidak ditemukan WNI terindikasi korban TPPO. Bahkan sebagian besar mengaku memang bekerja secara profesional di sektor online scam. Nah, sampai dengan 25 Februari ini sudah sekitar 926 WNI yang pulang secara mandiri, bahkan tadi malam ditambah 111 ya, jadi sudah sekitar 1.000 lebih yang pulang secara mandiri dan saat ini 900 WNI masih berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan fasilitasnya oleh KBRI dan otoritas tempat. Demikian, terima kasih. Terima kasih update-nya Ibu PLT Dir PWNI. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita buka dulu untuk 3 pertanyaan mungkin dari sisi sebelah kanan, tengah, dan kiri. Dari sebelah sini belum ada. Baik, mungkin di depan dulu Pak Eno dari The Australian dan dari Antara dulu ya. Mic-nya tolong di depan.
Selamat sore semuanya, saya Eno dari Pro3 RRI. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, terkait pertama rencana perluasan aneksasi Israel di tepi barat. Saya ingin mengetahui apakah, ini akan menjadi concern Indonesia, apalagi kan Indonesia berencana untuk mengirimkan pasukan bergabung di, ISF begitu. Apakah ini menjadi concern untuk, perdamaian di kawasan Palestina? Kedua, terkait dengan kondisi WNI